gila dia tambah parah Pak. Malam ini juga bawa ke RS jiwa, rumah sakit jiwa. Jadi ini hati-hati juga nih, tidak semua mursyid itu arif. Maka kalau berguru tarekat jangan sembarangan. Ini adalah multi level marketing yang sesungguhnya. Maka jangan ragu memulai wakaf dengan diri kita sendiri dan ajak orang lain. Baik, kita kalau lagi kajian keingat ada quote, kita niatin untuk dia. Bagus, tapi sebelum itu niatkan dulu untuk kita, ya, biar nggak jadi juri pas ngaji Pak. Kok nggak jadi juri mulu ntar, wah ini senjata gua nih, akhirnya ustadz jadi tumbal mulu kan. Maka mohon maaf, beberapa masjid itu saya nggak mau ngisi Pak, karena mirip-mirip kayak bapak ini awal-awalnya. Tuh ngisi dong, itu apa? Memperkuat kita, menghantam yang sono, ya jangan begitulah, ya. Tapi awalnya gitu kan. Lama-lama kita punya pola sendiri. Ini nih orang Pekanbaru, orang Riau nih, orang Kapar. Awalnya mengundang saya karena itu, biar untuk sikut-sikut mereka gitu ya. Lalu kita ada warning, kalau masih bahas bid'ah, saya nggak mau datang lagi. Baru diganti temanya Pak. Ya, dulu. Sekarang ya dikit. Gitu aja kali ya. Bid'ah hasanah. Sebenarnya bid'ah hasanah itu memang tidak ada secara lafaz. Secara lafaz. Tapi secara makna ada. Di hadis Nabi. Bagaimana dengan kalam sahabat? Kalau di kalam sahabat ada. Yang mengatakan hasanah itu langsung Umar dan anaknya Abdullah bin Umar. Ni'matil bid'atu hadhi, senikmat-nikmat bid'ah ini. Apakah Umar menentang Rasulullah? Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah sesat. Terus Umar ngapain? Ini kayak orang canda, kayak Pak Gun canda. Kalau bid'ah yang keren tuh begini, kira-kira gitu. Jadi Umar tuh canda. Mungkin bagi orang yang nggak bisa ngerti Umar dianggap garing, ya. Terus udah ya kan? Udah 3 kan? Ya, tadi yang belakang tadi ya. Zikir, zikir gila. Enggak ada sebenarnya orang zikir itu gila. Yang ada itu orang gila berzikir gila. Dia sendiri udah gak waras, terus dikasih zikir. Itu setan yang kerja Pak, supaya nanti umat berkata, jangan belajar tasawuf, jangan belajar zikir, nanti gila. Saya kan pernah cerita di kampus saya S2 dulu, itu ada mahasiswa gila karena nggak bisa menuntaskan buat proposal tesis. Gila Pak, serius. Masuk rumah sakit jiwa. Kalau kampung nyebutin nama dosen mulu yang dia benci itu. Jadi dosen yang nanyain mulu. Jadi dia udah maju ditolak, udah maju ditolak, udah sekian kali maju ditolak terus. Akhirnya jadi beban. Apalagi maknya nanya, langsung stres. Diajaklah oleh teman yang juga stres, berguru kepada seorang sufi. Sufi ini bukan sufi asli. Kalau sufi asli kan nggak langsung ngasih ajar. Ya, saya kayak dokter kan diagnosa dulu. Guru mursyid itu kan kayak tabib, tapi tabib kolbu, dia diagnosa dulu, ini pantas nggak? Boleh pakai pertanyaan, boleh pakai istikharah. Kalau nggak punya alatnya ya tanya dulu. Nggak semua orang kolbunya sensitif. Langsung dikasih zikir. Akhirnya mabuk gila dia tambah parah Pak. Dia kalau lagi kambuh nyebut nama dosennya sama zikir yang tadi dikasih. Dimintalah saya untuk meruqyah sama seorang mahasiswa. Biasanya kalau saya meruqyah dulu Pak ya, tepuk 3 kali bangun dia, sadar dia. Sekarang udah gak berani kita Pak. Kaget-kaget sendiri. Loh, ini kok gak sadar-sadar ini. Terus biasanya ada komunikasi. Kalau itu makhluk halus itu energinya jahat, bisa dirasakan. Ini nggak ada, kayak ketemu orang nggak ada akalnya, kayak ketemu orang, betul kayak ketemu orang gila. Maka saya zikirlah sebentar, ya Allah,
beri saya petunjuk. Ini orang kena jin atau ada sebab lain. Tiba-tiba masuklah temannya yang juga stres, tapi belum gila, stres doang. Stres kan gangguan juga kan. Saya tanya, ini kamu habis bawa kemana? Habis saya bawa ke tempat Fulan, Kiai Fulan. Diajarin apa? Diajarin ini. Kenapa dia begini? Dia stres karena nggak bisa nulis proposal. Baru ketahuan. Jadi udah kayak orang gila. Itu orang kesurupan Pak, diginiin kepalanya, itu nyetrum ke tangan saya. Ini nggak ada nyetrum sama sekali. Dia pegang kepalanya, ya kayak megang kepala bayi. Nggak ada. Akhirnya ya sudah. Saya bilang, Mas, malam ini juga bawa ke RS Jiwa, rumah sakit jiwa. Tambah takut dia. Loh, ente kenapa takut? Jangan-jangan ente juga dimasukin. Jadi, ini hati-hati juga nih. Tidak semua mursyid itu arif. Maka kalau berguru tarekat jangan sembarangan. Cuma karena sorbannya tebal, tasbihnya panjang, ngomongnya, tunggu dulu, istikharah Pak. Kalau mau berguru istikharah dulu. Ya, zikir yang saya kasih itu zikir umum yang sudah Nabi ajarkan. Kalau tarekat kan zikir khusus yang dulu diajarkan Nabi ke sahabat yang khusus. Ada hadisnya, tapi tekniknya itu dipegang hak ciptanya oleh mereka. Teknik itu kalau dipakai, dahsyat. Getarannya dahsyat. Itu yang bikin Sofiyah, Juwairiyah bisa duduk lama dalam berzikir. Karena diajarkan teknik oleh Rasulullah SAW. Tapi dia berinovasi. Berinovasi gimana cara zikirnya banyak. Ayo Pak, terakhir ya. Zikir yang bagus itu zikir yang nyaman di lidah, enak di hati, terang di pikiran. Gimana caranya? Enak di hati, berarti dia tembus ke kolbu. Ya. Apalagi enak di hati, ringan di lidah. Apa zikir yang ringan di lidah? Zikir yang sudah dihafal. Jadi jangan zikir yang aneh-aneh. Saya ikut majelis ini, ada bacaannya ini. Zikir kalau nggak ngerti bahasa Arab, cukup zikirnya yang ada di Quran dan di Sunnah, yang lafaznya sudah gampang dihafal. Yang tadi 5 tadi, Subhanallah, udah tahu semua kan artinya. Nggak usah pakai hizib bahar, antum kan nggak ngerti bahasa Arab tuh, kecuali baca terjemahannya, baca Arabnya terjemahannya. Nggak usah pakai rotib ini rotib itu kalau nggak ngerti bahasa Arab, cukup baca yang, kalaupun baca yang ada terjemahannya, ada Arabnya terjemahannya. Ini yang disebut ringan di lidah. Terus terang di kepala, di otak, maksudnya tahu maknanya. Sebelum zikir tolong dicatat. Apa tadi? Syahadat. Habis itu ngapain? Istighfar. Kalau Bapak Ibu nganggap saya sebagai guru, kirimkan doa Fatihah untuk saya dan silsilah saya kepada Rasulullah, silsilah zikir. Kalau nganggap saya jadi guru ya, kalau enggak juga nggak apa-apa. Mau? Terus baca kulhu 3 kali. Ya. Udah zikir, ditutup nanti dengan sholawat. Ini karena nggak versi talqin. Kalau versi talqin lebih panjang lagi Pak. Ini versi gampang ini. Ya. Versi gampang. Karena majelis kita majelis am, bukan majelis khas. Kalau majelis khas kan ditalkin zikir. Ini yang gampang aja. Tadi apa awalnya? Syahadat. Biasanya beda tempat, beda zikir, beda model. Yang kedua, istighfar. Istighfarnya zahir batin. Atau sebutin, ya Allah, mataku banyak dosa, ampuni. Itu istighfar yang benar. Terus apa lagi? Dosa batin. Pernah nggak merasa lebih pintar dari orang? Sering. Tuh jujur Pak, bagus Pak. Merasa lebih suci dari orang. Hatta kita nggak boleh merasa lebih suci dari kelompok yang benci kita. Hati lo Pak Gun ini sering perang soalnya.
Ya, antum juga tuh ya, sering perang tuh. Pak Mul ya, kita boleh ngeritik kelompok sebelah, boleh, ya terserah antum lah. Tapi jangan pernah menganggap diri kita lebih mulia dari mereka. Ini aja beda kita dengan mereka, Pak. Ya. Gitu ya. Terus apa lagi tadi? Kirim Fatihah. Kirim Fatihah itu tanda terima kasih. Mahar sebenarnya. Karena majelis umum kan maharnya Fatihah aja. Ya. Terus baca apa? Langsung zikirnya. Nah, ini yang versi ringkas umum, versi umum. Langsung zikirnya. Udah selesai, tadi apa? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. 100. Mau ngapain lagi sih Pak kalau nggak zikir ya kan? Tutup dengan sholawat. Kalau bisa 100, kalau enggak ya 3 lah, 7 lah. Itu aja bawa pulang meninggal cukup kok, insya Allah. Cukup karena sudah ada Fatihahnya tadi. Ya, berarti saya berguru gitu. Itu yang penting sebenarnya. Zikir itu yang penting ada sanadnya. Karena kalau zikir sudah ada sanad, nanti kita disiplin. Makanya Bapak tidak akan pernah berhasil zikir ini kalau nggak pernah nganggap yang di depan sebagai guru. Oh, belagu amat ente gitu ya. Emang begitu Pak. Saya sudah lama belajar zikir. Udah lama ketemu siapa, diajarin ini, diajazain ini. Tapi tidak ada yang efek. Yang berefek apa? Ketika saya menganggap orang itu sebagai guru saya, maka satu kalamnya pun saya hafal semua. Dan nggak perlu dihafalin, memang udah masuk, nggak lupa sama sekali. Gitu. Cukup ya. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.